Sebenarnya kenapa sih Igun itu terobses dengan Miss? Oh, jadi gini, aku tuh Kan modalnya gede, Say. of course Lo biayain tuh. Ya, satu Miss itu I spend sekitar 1 miliar. Prediksi lo menjagokan siapa? Helen atau Sarah? Dua-duanya yang ada di cycle tuh sih jagoan gue ya. Iya. Karena antara Sarah atau Helen, gue juga yang milih kan. Iya. Di antara yang lain, kalau gue sih siapapun pemenangnya, whatever, I don't care. Karena dua-duanya bagus. Tapi kalau misalnya buat di fashion dan bisa gue pakai di Ini kita lagi di final INTM bersama salah satu juri kita yang fenomenal, Super Mega Bintang. Hai. Gimana rasanya di-download menjadi salah satu juri INTM Cycle 2? Iya, emang udah semestinya dari cycle 1 sih. bener. Harusnya Iya Mas Dedi nggak usah Harusnya ada Mas ya. Dedi nggak usah, karena Sorry dia juga ya. nggak ngerti mau komen apa. Bener. Iya kan, gue kan Urusan- memang desainer the one and only. Betul. Sebel gak sih orang dengernya? Ya lagian Mas Dedi juga fashionable enggak ya? Ya. Terus ya gitu ya. Jadi Sorry, waktu Mas di Ded. waktu di cycle 1 kan aku sempat jadi kayak guest judges gitu kan. Ya sebenarnya mungkin Net TV nyuruh gue casting kali ya pada waktu Oh gitu itu ya, bener. Tapi emang pas sih, gue akuin lo lebih pas ya. Sorry again Mas Ded, lo cocoknya di IMB ya. Oh sama juga ya. Oke, Kak Ya. Igun, ini gue minta lo pilih salah satu. Oke. Pilih mana? Rosa atau Christina? Rosa, Marvel atau Miracle? both Oh sayang. Digosipin atau ngegosip? digosipin. Pelawak atau pembawa acara? Pembawa acara, Pembawa acara atau juri? juri, Ted. Tetet. 5 sehat 4 sempurna atau cinta 24 karat? Cinta 24 karat karena syutingnya waktu itu di Australia. Oh, berkesan ya. Berkesan. Awal Itu karir tahun ya. 2003 kali ya, honornya aja udah 35 juta, udah lumayan. Waktu itu, Iya. Tahun 2003. tau nggak gue berapa? Udah. Eka udah 15 bisa beli, Eka udah bisa 15 beli. juta, Gue udah Eka. bisa beli tas Gucci Oh, gue beli sih tas Gucci. di Australia. Gue belinya 3,5 juta, itu lagi sale lagi tas Gucci. Iya. Yes. Yes, nice kan? Nice. Nice try. Oke, sekarang ingat. Ting. Cielah. Cielah. Ingatkah kamu siapa yang paling berjasa di dunia karir kamu selama ini? Atau entertainment lah, jangan. Kalau entertainment start yang buka jalan kasih peluang tuh Richard Buntaryo. Jadi Oh, zaman dulu. iya, Oh my God. jadi Richard Buntaryo itu yang menemukan bakat gue bebencongan di atas panggung. Panggung hiburan Terdepan lah ya, ya. mulai dari film. Jadi kan awal tuh film tuh 5 Sehat 4 Sempurna. Iya. Habis itu Cinta 24 Karat. Habis itu gue mulai masuk ke SCTV. Iya. Namanya Salon Rumpi. Nah, dari Salon Rumpi itu alhamdulillah sampai hari ini gue nggak pernah berhenti stripping. Gue setiap hari Alhamdulillah ya. pasti ada program di TV. Dan masih berhubungan dengan Mas Richard? Masih, kemarin waktu ulang tahun di Brownies dia datang surprisein aku. Ah, gemes. Ya. Kalau ada yang ingin disampaikan satu kalimat buat Mas Richard Buntaryo apa? I just want to say thank you karena orang yang membukakan jalan untuk kita tuh menurut aku tuh orang yang paling berjasa. Iya. Orang yang pertama kali ya. Kalau udah selebihnya kalau kita udah jadi orang, kita ketemu orang baru terus dia Itu udah berlanjut ya? udah biasa gitu. Jadi kayak aku pun selalu menitipkan doa sama Tuhan untuk dia gitu karena jadi kayak ya bener-bener gimana sih Lun orang yang ngebukain Ngerti, jalan ngerti, gitu. ngerti. Kalau di fashion of course Om Aji. Iya, Om Aji Ya kan ya. karena Om Aji, halo. Lagi syuting, Pulang Say. deh, Ak. Oke, jangan emosi ya. Tahan, final, oke. Oke, jadi kalau di fashion sih, of course Om Aji. Iya. Jadi walaupun Om Aji apa ya bisa dibilang ya aku kerja sama beliau dari tahun 99 tuh berarti ke SMA kelas 2. Start modeling, jadi ngajarin modeling, terus udah gitu aku dipercaya megang brandnya dia waktu itu Studio 18 by Aji Notonegoro gitu sampai tahun 2005 aku buka usaha sendiri. Dan menjadi Ivan Gunawan. Ivan Luar Gunawan. biasa. Oke,
Jika Marvel dan Miracle begitu viral, ingatkah kamu boneka pertama yang kamu mainin waktu kecil? Aku dulu punya boneka monyet. Oh, Aku punya boneka monyet. Gue tuh bisa berhayal juga. Dia tuh dulu masuk angin, gue pakein salep fix. oh jadi sebenarnya hayalan ini nggak baru-baru ini aja ya? Gue tuh punya Dari Barbie ya? dulu banyak. Barbie. Punya Barbie banyak. Ken juga ada dong? Enggak, gue nggak suka Ken. Gue sukanya Barbie. Sukanya Barbie. Terus udah gitu, di rumah gue tuh sebenarnya banyak boneka, banyak pajangan boneka, banyak pajangan orang, Oh. gitu. Jadi kalau misalnya netizen ke rumah gue, pasti mereka akan nyangka di rumah gue tuh banyak spiritnya. Oh, gitu. Karena memang kalau di keluarga aku tuh nggak ada batasan untuk naro patung atau lukisan bergambar orang, gitu. Bahkan di rumah mamaku tuh rata-rata lukisannya gambar orang. Emang udah suka lah dari dulu ya? Suka dan nggak berasa apa-apa juga. Iya, gue juga ketemu sama Marvel sama. Iya kan? Lu ketemu gue nggak kayak orang yang weird kan? Iya, biasa Gitu. aja. Oke, last question. Ingatkah kamu peran apa yang pertama kali kamu mainkan di dunia seni peran? Kalau di seni peran sih ya di film itu ya. Yang itu. Di film itu ya, tapi yang benar-benar membesarkan nama gue dan akhirnya gue tuh ketemu jati diri gue tuh awalnya saat gue jadi zamannya sama Ruben di Indosiar. Waktu itu ada namanya Super Mama, Super Soulmate dan segala macam. Itu namanya gue Madam Igun kan. Iya, waktu yang gue itu. dandan gue on banget di tahun itu gitu. Rambut gue ganti-ganti, Bener-bener. makeup dan segala macam. Dan pada waktu itu kan nggak ada KPI, ya kan? Jadi kita benar-benar bisa berekspresi. Explore. Nah, semenjak KPI ada di bumi ini, ya kan? Dan umur juga kayaknya bertambah. Jadi kayak misalnya untuk berdandan kayak gitu juga kayak udah malu ya. Iya. Malu kayak udah bukan umurnya gue Benar, gitu. benar. Dan bedanya Lun, waktu zamannya Madam Igun itu kan belum ada social media. Benar. Jadi kita harus build our personal branding Benar. itu di social, benar-benar di social life kita. Iya, Jadi iya. gue tuh harus dandan pergi ke Plaza Senayan atau pergi ke mall supaya apa? Supaya orang orang ketemu lihat. gue. Iya, Orang iya. tahu gue. Oh iya ada Madam gitu. Jadi ya udah. Iya. Terusan Luar deh. biasa ya. Tapi luar biasa ya. Oke, ini last. Ya. Queen terbaru atau Miss Ya. terbaru. Ya. Sudah Andina ada? Julie. Of course. Aku 31 Desember kemarin aku kasih tahu ke publik bahwa aku punya Miss Grand Indonesia terbaru yang aku sudah persiapkan dari 2 bulan 3 bulan semasa jabatannya Sofia Rogan gitu. Jadi sekarang dia sedang melakukan banyak pelatihan dan mulai aku cemplungin juga di televisi gitu kan. Jadi kerjanya praktek langsung gua push dan she's very talented, she can sing. Dia punya badan body goals-nya juga wow, amazing, sparkling ulala gitu Sparkling kan. ulala ya. Sparkling ulala. Kayak sepatu Jadi gue. ya seru aja, seneng. Jadi aku setidaknya aku merasakan tidak salah pilih untuk kali ini. Oh, pernah salah pilih? Pernah. Wajar ya, ya kan Lun, ya kan. Kadang-kadang Salah pilih dalam dalam hidup tuh kehidupan pernah. itu kan wajar Iya, gitu. iya. Tapi dengan salah pilih itu bisa jadi pembelajaran sih gitu. Jadi kayak proses Andina ini dalam keseharian aku backup Andina dengan seorang psikolog. Jadi Andina punya sahabat baru, seorang psikolog. Jadi ya karena dia kan tinggal di apartemen sendiri, Iya, ya kan dia harus manage hidup dia sendiri. Mungkin dia apakah ada punya permasalahan keluarga dan segala macam. Jadi dia punya teman untuk sharing. Iya. Dan kebetulan psikolog ini kan sifatnya privacy dan private. Iya. Jadi Jadi nggak bukannya akan bocor lah ya, ya. dan alhamdulillah psikologku juga bukan psikolog yang pengen tampil bikin materi di TikTok, Oh. nyari FYP. Pernah tahu nggak sih ada psikolog yang gitu, Lun? Iya, Pernah lihat tahu kan? warawiri, Jadi kan sekarang ini kalau orang hidup itu kan Iya, pertama harusnya- nyari viral, kedua nyari FYP, kalau di YouTube nyari trending gitu. Iya, sebenarnya kan setahu aku kan kalau psikolog tuh ada aturan mainnya lah, That's etiknya. right gitu. Tapi ya mungkin ya namanya sekarang semua orang pengen terkenal kan gitu. Iya, kan gampang Boneka ya. saya aja yang benda mati aja dia bisa terkenal. Iya ya. Dan itu saya yang buat terkenal loh, apalagi Bener. yang hidup. Uh, Tapi yang hidup kalau saya empat juga bisa saya udah juga. jangan say coy.
Oke deh, ini Nggak ada lagi pertanyaannya, Lun. mau ditanya lagi? Ayo dong. Oh kalau gitu, sebenarnya kenapa sih Igun itu terobses dengan Miss? Oh, jadi gini, aku tuh Kan modalnya gede, Say. of course Lo satu biayain tuh, ya, satu Miss itu I spend sekitar 1 miliar. balik modal. Hampir. Tapi ya memang ini part of hobi ya. Mungkin kalau cowok-cowok pada beli mobil dan segala macam, gue memang suka untuk meremak orang, mempercantik orang, jadiin dia seseorang. Itu memang Hobi. kepuasan batin aja sendiri gitu. Oh jadi lebih kepada hobi ya? Pada hobi, dan aku ngelihat bahwa beauty pageant di Indonesia tuh harus bisa lebih maju lagi gitu. Jadi ya aku berusaha memajukan pageant pageant di Indonesia dengan cara aku sih gitu. Apa yang membuat lo tuh tertarik dengan pageant? Apa karena Ivan Gunawan tidak bisa ikutan pageant? Sebenarnya yang tertarik tuh aku suka melakukan makeover untuk orang. Jadi lebih ke sana arahnya. Lebih ke sana, dan aku suka berkompetisi kan orangnya, Lun. Gitu. Kalau kita di televisi kan biasanya kita berkompetisinya kan halus ya. Iya, Tapi iya. kalau di atas panggung pageant itu kan kita kompetisinya tuh bener-bener berkompetisi. Harus jual body, jual skill, jual segala macem gitu. Dan gue udah bukan kerja buat diri gue sih, tapi gue pengen buat Indonesia gitu. Jadi pengen mengharumkan nama bangsa ya? Ya, apalagi tahun ini kan Indonesia jadi host country kan, Oh jadi Bali. jadi lebih tertantang lagi gue dalam mempersiapkan si Andina Julie ini gitu. Andina Jolie. Andina Julie. Julie, Ya, Andina Jolie. Oh, sebenarnya nama dia tuh Andina Julianti. tapi lu bikin nama panggung? Iya, nama panggung gitu. Kalau Aura kan dulu kan namanya Karisma Aura. Iya. Jadi gue tuh suka gini nih, Lun. Kalau misalnya gini ya, kalau mulut kita nyebut gini, Karisma Aura kan jelek. Iya. Tapi kalau dibalik Aura Karisma. Intonasinya dipikirin. Iya, intonasi dipikirin sama bentuk wajah juga Kelihatan jadi beda. senyum kan terakhir. Kalau misalnya iya Andina Julianti, ribet kan? Andina Julie. Oh. Tuh, gitu loh. Itu yang mikirin siapa? Gue. Ih, kok pinter banget? Iya, dulu kan kalau Sofia juga namanya kan Sophie Rogan. Ya. Iya kan? Jadi gue ganti Sophia Rogan, tuh kan lebih ada Rogan. intonasinya gitu. Oh, luar biasa. Ini pembelajaran juga ya. Ternyata milih nama panggung itu harus Iya. sesuai dengan intonasi Iya. dan bagaimana bentuk muka itu bisa diakhiri dengan senyuman. Iya, betul. Jadi kayak misalnya Andina tuh kalau nggak salah Kenapa sih, Udin? belum. Oh. Biarin deh biar nggak bosen nih. Jadi kalau Andina itu kan namanya kan Andina, kalau nggak salah ya, Andina Julianti, ada Syamsiahnya lah gitu. Tadinya mau Andina Syam. Nah tapi ternyata pas dari yayasan tuh nyari Syam itu artinya nggak bagus di Inggris. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih Kakak Igun. By the way, prediksi lo menjagokan siapa? Helen atau Sarah? Dua-duanya yang ada di Cycle 2 sih jagoan gue ya. Iya. Karena antara Sarah atau Helen, gue juga yang milih kan. Iya. Di antara yang lain, kalau gue sih siapapun pemenangnya, whatever, I don't care. Karena dua-duanya bagus. Tapi kalau misalnya buat di fashion dan bisa gue pakai di runway, mungkin Sarah. Apalagi kalau Sarah hidungnya dioperasi, pasti keren ya. Ih, keren banget itu kalau dia hidungnya mancung. Aduh, kalau dia hidungnya mancung, guys, dia dari sini tuh cantik. Beneran. Kalau udah hidung orang tuh makanya kalau lihat kalau bule tuh hidungnya mancung, dia mau diem begini aja cantik, nggak perlu dianjang-panjangin mukanya. Kalau Aku mancung nggak, Kak? Mancung banget. Konde lo Untung mancung ya. mancung. kalau Gani jagoin siapa? Kalau aku sih sebenarnya dua-duanya sama ya. Aku bingung, Kak. Aku bingung jujur. Tapi kalau misalnya dari segi dari segi muka, menurut aku yang fashion dan sekarang lagi in trend, kalau aku Helen. Nggak tahu nih Mas Panca. Mas Panca siapa? Ya, kalau udah masuk ke top 2 begini emang susah ya, dua-duanya juga stunning. Tapi personally, kalau di aku, di dunia fashion, aku sering bikin fashion show, Helen. Kalau aku ya, aku suka Sarah. Terakhirnya selalu Iya ya.
Ini aduh, waktu tahun lalu ya. Jadi tahun lalu ini Mas Panca sama waktu itu Patricia Go milihnya sama. Aku sama Mas Dedi milihnya Yuni, sama. tolong transferin Sisi dulu ini dong. sama, sisi Dan ini sama. terjadi lagi sekarang. Dan terjadi lagi sekarang gitu. Tapi sebenarnya kalaupun let's say Helen menurut aku juga yang milih. Aku juga mau dia jadi pemenang karena menurut aku dia potensi banget. Tapi kenapa aku kalau di skala 1 sampai 10, Helen 9, Sarah 9,1. Jadi tipis banget. Ya. Tipis banget. Kalau aku kenapa? Lebih kepada ini aja sih, kayak tadi siapa? Igun bilang, maksudnya kan kalau Sarah tuh lebih tinggi. Sebenarnya bukan masalah tingginya ya. Lebih mungkin kalau di modeling tuh lebih ini. Tapi dua-duanya juga sih. Iya. Tapi Gani, waktu lo dulu Asia's Next Top Model, ada nggak yang lebih tinggi dari lo? Ada. Dari mana? Jadi yang juara 2 itu lebih tinggi. Jadi waktu di Asia's Next Top Model aku tuh paling kecil Kak Igun. Dan Kak Igun itu ngingetin aku sama Alex Perry. Dulu kan ada salah satu judge-nya, dia itu sebenarnya juga fashion designer. Ya. Dan dia dari Australia. Alex Perry itu dari awal nggak suka banget sama aku gara-gara aku pendek. Ya. Dia bilang kayak I will not hire you kayak for my show because you're short kayak gitu. Bahkan aku tuh dipanggil shorty. Iya, tapi itu kan memang Tapi akhirnya kamu dipakai show sama dia? Enggak, akhirnya aku cuma disalamin aja sama dia gitu. Karena menurut dia kayak on the final runway aku tuh lebih bagus daripada yang tinggi gitu. Akhirnya dia kasih selamat, udah gitu aja. Waduh. Aku sih nggak bilang ya bahwa Helen itu pendek, karena kalau menurut aku nggak mau keluar dari statement aku, oh menurut aku Helen tuh pendek. Menurut aku nggak. Iya. Karena orang Indonesia tuh demen untuk memutarbalikkan fakta, katanya body shaming lah apa segala macam. Tapi I talk as the one who work in fashion dan gue bekerja untuk brand gue. Jadi kira-kira apa yang bentuk seperti apa yang bisa bagus di baju gue. Ya, Jadi itu ini benar, kadang-kadang benar. gini nih, kita tuh juri di Next Top Model ya, juri di Next Top Model, kadang komentar kita itu diputar balikan menjadi sesuatu yang negatif. Itu yang gue nggak suka tuh, iya kan? Ya padahal kan setiap pekerjaan itu pasti ada kriteria Of dan course, standarisasi of course. yang harus di-achieve gitu loh. Iya dong, jadi kan kayak Iya. misalnya, kayak contohnya kemarin waktu fitting di butik, baju yang dipakai sama Sarah nggak perlu harus gue potong banyak. Enak ya, Beb? Yes, of course. Dokter Cici lagi ada di Amerika, baru balik tanggal 21, jadi Jadi jangan makanya salahin bebas. gue. Oh ya, tapi kamu bisa minum obatnya kan? Enggak, maksud gue sih lebih cenderung kayak agak enak dan enak juga kalau kita makan ya. Iya lah, Sis, Boleh ya sih. Oke deh lu. besties.